Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan, kali ini saya ingin berbagi cara membuat lemari. Di sini saya ingin membuat lemari lebih ke minimalis modern ya. Jadi kita akan menggunakan bahan multiplex dan untuk lapisan menggunakan HPL. Oke, tampak seperti dalam video. Saya mempersiapkan ukuran, memotong bahan-bahan nanti untuk dinding dan juga rak lemarinya. Untuk ukuran lemari akan bisa lihat di deskripsi video. Potong bahan sesuai ukuran. Dalam proses pemotongan ini saya masih menggunakan cara manual ya, jadi tidak menggunakan meja potong, jadi masih secara manual aja. Jadi kita menggunakan teknik yang buat pemula lah, karena saya sendiri juga masih pemula ya, jadi masih menggunakan peralatan yang seadanya. Tapi insya Allah hasilnya tidak akan kalah. Yang penting kita melakukan proses pengukuran dan pemotongannya secara detail ya. Kita harus mengecek ulang sebelum memotong apakah ukurannya sudah sesuai yang kita harapkan. Alasan saya menggunakan masih dengan cara manual seperti ini ya, dengan menggunakan bantuan rel yang saya klem, karena memang ini kan bidangnya lebar, jadi kalau untuk menggunakan meja potong yang kecil saya sendiri juga malah merasa kesusahan ya, karena agak berat juga ini untuk mendorong dan mengangkatnya, karena saya sendirian mengerjakan ini. Jadi kalau untuk bidang yang lebar ini saya lebih senang dengan cara menggunakan bantuan rel gini. Dalam video tampak ada garis ya, belum saya potong. Memang saya juga membuat garis bantu lah, jadi bisa untuk memastikan bahwa potongan saya itu benar-benar sesuai ukuran dan sesuai yang saya inginkan. Oke, setelah multiplex sudah kita potong sesuai ukuran yang kita inginkan, selanjutnya kita potong HPL nya. Untuk HPL ukurannya kita sesuaikan dengan multiplex, cuman untuk ini saya membuat ukurannya saya lebihkan paling enggak minimal setengah senti dari ukuran multiplex yang kita potong tadi. Itu untuk memberikan jarak lah, untuk jaga-jaga agar kita waktu pengeleman itu ada ruang lebih, speleng istilahnya kalau untuk saya sendiri.
Nanti untuk masalah kelebihan dari HPL ada teknik khusus lah. Akan bisa lihat video ini dari awal sampai akhir agar bisa detail ya. Kalau dalam video untuk agar lebih cepat ya, karena ukurannya sama kan, itu saya tumpuk jadi satu, lalu saya potong bersama, jadi untuk mempercepat pekerjaan kita aja. Lalu setelah semua bahan yang kita butuhkan, yaitu multiplex dan juga HPL, sudah kita potong, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pengeleman. Yaitu kita akan mengelem HPL, menempelkan HPL ke permukaan multiplex yang akan kita jadikan untuk dinding dan juga rak, juga pintu juga nanti kita lapisi semua. Proses pengeleman bisa akan lihat ya di video. Usahakan untuk benar-benar membuatnya secara rata. Dan kalau perlu memang setelah rata itu, kalau perlu kita ulangi lagi, Pak. Enggak bisa 2 kali. Kalau saya sendiri melakukan pengeleman itu untuk satu permukaan itu saya ulang 2 kali, Pak, minimal itu, karena saya menggunakan lemnya memang agak encer ya, jadi perlu 2 kali. Kalau dan akan menggunakan Fox yang tipe yang kalengnya warna biru itu biasanya cukup sekali pun cukup, karena dia lebih kental dan memang lebih cepat kering ya. Untuk kualitas lem sendiri selama ini dari beberapa pengalaman, saya lebih prepare menggunakan lem Fox ya, mungkin dari segi harga ya terjangkau, tapi dengan kualitas yang bisa diandalkan lah, sangat kuat. Sebenarnya untuk bidang lebar pengeleman gini, Anda bisa menggunakan scrap atau kapek yang lebih lebar ya, cuman karena saya emang adanya itu ya saya gunakan yang ada. Sambil menunggu yang tadi kering, kita bisa melakukan memberikan lem ke multiplex yang lain. Tentu saja ini juga bisa menghemat waktu kita, daripada kita menunggu satu-satu kan, sambil menunggu kering kita kerjakan yang lain.
Untuk laminasi sendiri kenapa saya menggunakan HPL? Tentu saja HPL lebih kuat ya, lebih tahan terhadap api gitu, paling enggak. Kalau jenis yang PVC atau plastik itu kan selain kurang tahan ya, biasanya untuk proses perekatan juga kalau kita tidak benar-benar hati-hati malah nanti biasanya ada gelembung-gelembung udara yang kurang membuat hasilnya tuh kurang bagus itu. Kalau untuk HPL kan dia lebih kaku dan proses pengeleman pun saya rasa lebih mudah. Tampak dalam video kan untuk teknik pengeleman itu perekatan antara HPL dan multiplex kan bisa menggunakan bantuan sisa potongan HPL atau multiplex kecil-kecil itu untuk membantu kita agar karena kita mengerjakan sendiri ya, jadi kita perlu mengakali lah gitu. Ratakan hasil perekatan tadi antara dua sisi tadi dengan bantuan kain. Nah, yang saya sebutkan tadi ya, kenapa kita perlu membuat potongan HPL itu kita lebihkan sedikit tuh. Nah ini, jadi sisa lebihnya itu bisa kita kali dengan memotongnya dengan seperti tampak dalam video, hanya menggunakan scrap atau KP aja. Ini sebenarnya lebih mudah dengan menggunakan router, jadi berhubung ini saya memberikan panduan lebih ke untuk manual ya, kita bisa ngakali tanpa menggunakan mesin router hanya dengan menggunakan scrap atau KP aja. Nanti kita perhalus saja dengan amplas, itu bisa kita lakukan dengan secara manual pakai tangan atau dengan bantuan mesin. Rapikan seluruh bagian sisi-sisi yang ada kelebihan HPL-nya. Oke, setelah semua proses pengeleman dan merapikan sisi kelebihan HPL, kita lanjut ke proses merakit ya, menggabungkan untuk dinding lemari dan juga rak lemarinya. Untuk sudut-sudutnya tetap sebelum kita lakukan pengeboran atau pengeleman, usahakan untuk ngecek ya untuk sikunya, agar nanti hasilnya juga benar-benar presisi sikunya.
kunci dalam pembuatan furniture semua ya, saya untuk pembuatan semua furniture tentu saja kita butuh lebih kesabaran ya, teliti, detail untuk ukuran, siku, karena untuk apalagi yang ke minimalis modern yang lebih banyak ke bentuk yang sudut-sudut sikunya banyak, itu yang perlu kita perhatikan agar nanti hasilnya benar-benar bisa ya, terlihat bagus lah. Nah, ini hasil sementara sebelum saya rakit semua rak-raknya. Dalam proses video ini saya tidak menampilkan proses penambahan lem ya sebelum saya bor itu sebenarnya, tapi sebelum saya bor ini sebenarnya semua saya berikan lem. Untuk lem sendiri saya menggunakan lem PU karena terbukti sangat kuat. Proses pengiringannya agak lama tapi hasilnya sangat bagus. Nah, setelah dinding dan raknya terpasang, udah kita gabungkan, kita lanjutkan ke proses laminasi untuk bagian dinding samping kiri dan juga kanan. Seperti biasa, ratakan lem ke seluruh permukaan secara merata. Apabila perlu ulangi sekali lagi agar hasilnya nanti lebih kuat. Setelah lem mengering, seperti teknik awal untuk membantu kita karena kita mengerjakan proses ini secara sendiri, gunakan beberapa potongan sisa HPL atau multiplex untuk membantu kita agar saat kita menaruh HPL di atas permukaan multiplex itu tidak langsung menempel. Jadi kita sesuaikan dulu posisinya, baru kita tempelkan dari ujung sampai kita ambil potongan HPL atau multiplex yang kita jadikan alat bantu tadi. Oke. Jangan lupa untuk meratakan jangan lupa untuk meratakan hasil pengelemannya dengan bantuan kain. Oke, untuk lebih memberikan kesan lemari kita nanti lebih kokoh, untuk bagian sisi sampingnya kita bisa menambahkan potongan multiplex seperti tampak dalam video. Sebelum proses penempelan ini, sisi dalamnya tuh sebenarnya sudah saya berikan lapisan HPL ini untuk mempermudah proses finishing nanti, jadi kita tidak susah ya kalau sebelum kita tempel kita langsung pasang. Nanti proses akhirnya pelapisan HPL untuk yang bagian sisi dalamnya akan agak kesulitan. Jadi ini sebelum sudah saya berikan lapisan HPL dulu, baru nanti baru setelah semua untuk sisi dalam tertempel HPL baru saya pasang. Tambahkan lem dan juga sebagai alat bantu gunakan klem itu agar waktu kita
memasang baut dengan bor itu tidak bergeser. Setelah proses penambahan multipack tadi untuk memperhalus hasil tempelan antara kedua sisi atas dan bawah, Anda bisa ratakan dengan menggunakan amplas. Dalam video tampakan saya menggunakan mesin bor. Cuma ini saya cuma ngakali aja karena saya belum punya mesin sanding atau mesin amplas. Ya, jadi saya menggunakan bantuan mesin bor. Cuman saya memodifikasi aja untuk bantalan amplas itu bisa kita dapatkan di toko, cuma untuk kita cuma perlu menambahkan mengakali dengan menambahkan baut yang sudah kita potong agar kita bisa memasangnya ke mesin bor. Lapisi untuk bagian luar tadi dengan menggunakan APL. Seperti biasa, pastikan untuk memberikan lem secara merata. Apabila perlu ulangi agar nanti hasil pengeleman bisa benar-benar maksimal. Lakukan proses ini ke kedua sisi ya, untuk sisi kiri dan sisi kanan. Untuk permukaan yang nampak ya, jadi memang perlu kita lapisi semua dengan APL agar hasilnya bagus. Bisa kita lihat dalam video. Ini untuk sisi samping sudah selesai. Terus saya berikan lapisan depan. Nah, selanjutnya kita menyiapkan untuk bagian pintu ya. Jadi untuk daun pintunya juga setelah
kita tempelkan HPL, kita rapikan dulu untuk sisi-sisinya dengan menggunakan bantuan amplas. Setelah kita lakukan proses pengamplasan untuk sisi sampingnya, selanjutnya kita ukur untuk penempatan engsel. Penggunaan engsel sendiri bisa Anda sesuaikan sesuai kebutuhannya. Jadi lebar pintunya atau panjang pintunya, penggunaan engselnya bisa Anda sesuaikan. Dalam pembuatan proses pembuatan lemari ini saya menggunakan engsel sendok dengan panjang, karena panjang daun pintunya hampir 2 meter, saya hanya menggunakan 4 karena saya rasa sudah cukup kuat. Tampak dalam video tadi ya kan, jadi proses pengeboran saya menggunakan alat bantu yang saya buat sebelumnya. Ini sebenarnya untuk mempermudah aja, jadi saya ngakalin agar hasil pengeboran untuk buat lubang tempat daun untuk engselnya ini semuanya bisa sama, presisi gitu loh. Untuk ukuran dari jarak sampingnya itu benar-benar sesuai, ukurannya itu semua sama. Jadi dengan menggunakan bantuan alat yang sederhana yang saya buat sebelumnya. Setelah proses pembuatan lubang selesai, lubang untuk daun untuk engselnya, selanjutnya kita pasang bautnya. Berikan bantuan, kita menggunakan mata bor kecil dulu sebelum memasang baut. Agar antara daun engsel sendok antara satu dengan yang lain itu sama, gunakan bantuan penggaris panjang ya, agar jadi berpresisi ukurannya itu. Oke, setelah pemasangan engsel sendok ke daun pintu sudah selesai, selanjutnya kita proses ke pemasangan ke lemarinya, jadi pemasangan daun pintu ke lemari.
hasil pemasangan daun pintu bisa Anda lihat pada video ya kan ya. Ini keuntungan pemakaian daun engsel sendok ini, kita bisa mengatur ke lebih mudah ya. Misalkan pintu itu antara daun pintu satu dan daun pintu satunya itu kurang presisi, untuk ketinggiannya kurang, itu bisa kita atur lewat engsel sendoknya itu dengan tinggal menyetel lewat skrup baut yang ada. Dalam video ini pintu memang belum saya lapisi, tapi sebenarnya cuma untuk memberikan contoh pemasangan aja, karena setelah itu saya lepas lalu saya lapisi lagi dengan APL, baru saya pasang ulang. Oke, dalam video saya melakukan pemasangan ini magnet kan, ini magnet untuk istilahnya untuk menahan pintu ya, bukan menahan. Jadi setelah pintu kita tutup tuh biar pintunya tidak mudah terbuka aja, karena saya di kedua daun pintu ini saya tidak memasang kunci semuanya, tidak memakai kunci untuk gemboknya itu tidak saya pakai semuanya, cuma saya pakai satu di daun pintu, yang satu aja, yang satunya tidak. Jadi ini untuk menahan aja fungsi magnet ini. Oke, ini hasilnya. Nah, ini fungsi dari magnet tuh ya ini. Jadi dia pintu ditutup, dia otomatis langsung juga memberikan efek menahan daun pintu agar tidak mudah terbuka aja gitu. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih.